Ternyata kalau istri pertama meninggal, istri kedua itu maunya masih istri yang ketiga lagi. Katanya begitu. Saya nggak pengalaman, cuma dibilang seperti itu. Katanya. Ya. Jadi ini kawan kantor, bukan Pak Maman, bukan. Kawan kantor nih. Kawan kantor. Ada yang seperti itu. Tetapi karena nalurinya dia adalah seorang PNS yang hanya boleh nikah hanya satu, jadi nggak pikir lagi, dia tetap satu itulah. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib masjid As-Salamiyah Allah berdakwah kepada kita memenuhi takdir kita pada malam ini dengan membaca al-Qur'an. Astagfirullahaladzim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wajib wa berbayani wa alaihi khususnya ala yang syukurlah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini takdir kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mari saya teruskan untuk menyampaikan takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian tentang fikih beberapa waktu yang lalu. Kemarin kita membahas tentang air yang boleh dipakai itu ada dua. Yang pertama semua air yang turun dari langit. Yang kedua semua air yang keluar dari tanah. Ada dua macam itu air yang boleh dipakai untuk berwudu. Selain itu tidak boleh. Hanya dua macam. Satu air yang keluar dari langit. Ada tiga kemarin, air hujan, air embun, air salju. Kemudian air yang keluar dari tanah. Macam-macam kalau air yang keluar dari tanah itu. Bisa air sumur, bisa air laut, bisa air danau, bisa air kolam, bisa air sungai dan seterusnya. Pokoknya keluar dari tanah. Keluar dari tanah. Nah, apakah semua air yang keluar dari tanah itu atau air yang turun dari langit itu semuanya bisa dipakai? Berikutnya pembahasan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wala yakrahu min dzalika. Semua air yang keluar dari langit, air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, semuanya itu dipakai wudu itu tidak makruh illa ma qasada bihi ila tashmisihi. Semua air yang dari langit yang keluar dari tanah itu tidak makruh dipakai untuk wudu. Makruh itu maksudnya adalah dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Kalau kita memakai air itu tidak apa-apa, tapi kalau diganti dengan air yang lain malah mendapat pahala. Maksudnya air makruh itu seperti itu. Kapan air itu makruh? Air itu makruh
apabila sengaja dipanasi dengan matahari. Maksudnya sengaja dijemur. Pengen wudu, airnya dijemur dulu, taruh dalam baskom, dijemur dulu biar panas. Umpamanya seperti itu. Maka kalau air dijemur dengan matahari yang seperti itu, ingat ini air yang dijemur. Kalau tidak dijemur, tidak. Kalau dimasak kan tidak dijemur. Ini air yang dijemur. Kalau dimasak tidak dijemur. Karena masak itu panasnya pakai api, tapi kalau dijemur panasnya pakai matahari. Panas matahari dan panas api itu berbeda. Berbeda panas matahari dan panas api. Fa innahu yakrahul wudu'a bihi. Kalau panasnya dari matahari dijemur, air dijemur, itu hukumnya makruh dipakai untuk berwudu. Jadi ibu jangan berwudu dengan air yang sengaja dipanaskan. Pengen wudu, jemur dulu air, nggak usah dijemur airnya, langsung saja dipakai untuk berwudu, nggak usah dijemur. Kadang-kadang kan di tempat daerah dingin pengen jemur, tapi kalau daerah dingin biarpun dijemur ya tetap dingin. Kalau daerahnya dingin. Wa min ashabina man qala, Imam Syirazi berpendapat kalau air itu dijemur dengan matahari makruh hukumnya, tapi beliau mengungkapkan pendapat orang lain. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami, kata Imam Syirazi mengatakan ada yang berpendapat layak rohu, air itu biar dijemur tidak makruh. Nah, di sini hebatnya Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i ini makruh, ini tidak makruh. Ada yang katakan begitu, makruh alasannya ada, tidak makruh alasannya juga ada. Nah, di sini sebagian sahabat Imam Syirazi dan juga ulama Syafi'iyah mengatakan layak roh, air dijemur tidak makruh. Kama layak rohu matasammasa binafsihi, seperti air yang terjemur dengan sendirinya. Apa ada air terjemur dengan sendirinya? Ada. Seperti apa? Fil biroki wal anhari, air yang ada di kolam dan air yang ada di sungai serta air yang ada di laut, itu kan terjemur itu. Semuanya terjemur. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat air terjemur dengan matahari itu tidak makruh. Tapi Imam Syirazi menyebutkan air yang terjemur dengan matahari itu makruh. Itu menurut Imam Syirazi. Dan juga mazhab Syafi'i yang lainnya itu banyak yang memakruhkan, seperti Abu Suja di dalam kitab Fathul Qorib itu juga mengatakan makruh. Demikian juga dalam kitab Kasifatus Saja yang ditulis oleh Kiai Nawawi, Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi Banten. Beliau Imam Nawawi Banten ini bukan sembarang orang itu, ibu bapak. Imam Nawawi Banten itu adalah sahabatnya Mbah Khalil Bangkalan, termasuk generasi berikut dari beliau itu adalah Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, berarti termasuk gurunya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Kiai Khalil Bangkalan dan Mbah Kiai Nawawi itu pernah memikirkan umat Islam sejawa, memikirkan tentang keislamannya, sehingga bertemu kalau nggak salah itu di Jawa Tengah. Ketika bertemu di Jawa Tengah, saking asik ngobrol tentang agama untuk mendidik umat Rasulullah yang ada di Pulau Jawa itu, sampai akhirnya waktu zuhur itu hampir habis. Menjelang kira-kira mungkin 10 menit lagi sudah waktu asar, kira-kira begitu. Langsung Mbah Kiai Imam Nawawi mengatakan kepada Mbah Kiai Khalil bahwa sebentar lagi kita mau masuk waktu asar, sementara kita belum sholat zuhur. Lalu beliau punya usul, bagaimana kalau kita sholat zuhur berjamaah di awal waktu?
Bagaimana bisa soal sholat zuhur berjamaah di awal waktu sementara jam sudah menunjukkan jam 3 sore? Bagaimana? Akhirnya Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu minta supaya dibuatkan diambilkan daun trocok namanya itu. Daun trocok. Akhirnya kawannya itu oleh Mbah Kiai dibilang, kamu pejam mata kamu, nanti kalau sudah aku bilang melek, kalau belum aku bilang melek jangan melek. Akhirnya naik di atas daun trocok itu, begitu melek sudah berada di Masjidil Haram, pas di situ azan zuhur. Itulah rupanya maksudnya Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu sholat zuhur di awal waktu. Begitu dekatnya kalau waliullah itu. Jarak dari Indonesia ke Mekah itu hanya sebentar kalau waliullah itu. Ada yang sengaja membuka sedikit matanya, ketakutan dia, ternyata kencang sekali di atas udara, kencang sekali jalannya. Ada yang diajak seperti itu. Karena apa? Karena Mbah Khalil itu punya karomah. Di antaranya ketika Mbah Khalil itu pulang ke tanah Madura, itu beliau bilang sama orang-orang Madura, siapa yang mau ikut ke Mekah, ya ikut aku. Naik sampan dari Madura. Tapi diajak zikir ketika naik sampan itu. Apa zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Perahunya itu mungkin melesat lebih kencang daripada pesawat. Itu bukan karena la ya Hayyu Ya Qayyumnya itu yang kita baca. Kalau kita baca ya biasa aja gitu. Karena memang kedekatannya Mbah Kiai Khalil Bangkalan kepada Allah. Diawali Mbah Kiai Khalil Bangkalan belajar di Mekah itu pengen pulang ke kampungnya. Kemudian ditanya, kapan kamu mau pulang? Sekarang guru, kira-kira begitu. Akhirnya kupingnya itu dipegang oleh gurunya. Sekarang pejam mata kamu, oleh gurunya yang ada di Mekah itu. Pejam mata kamu, dipegang kuping Mbah Kiai Khalil. Begitu melek sudah langsung ada di tanah Madura. Itulah ternyata guru yang dekat kepada Allah akan membawa muridnya dekat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kembali kepada air tadi. Air yang sengaja dipanasi dengan matahari maka hukumnya makruh. Tapi kalau tidak sengaja dipanasi oleh matahari, terpanaskan sendiri, hukumnya tidak makruh. Tetapi sebagian pendapat dari Imam Syafi'iyah yang lainnya mengatakan walaupun itu dipanasi dengan matahari tetap tidak makruh. Seperti halnya air laut dan air kolam, sungai itu selalu dipanasi oleh matahari. Toh menggunakannya tidak makruh. Wal madhabul awal, Imam Syirazi memegang pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Air yang dipanasi dengan matahari, air yang dijemur, hukumnya makruh. Kita mau pegang yang mana terserah. Mau pegang air yang dipanasi matahari hukumnya makruh, boleh. Mau pegang air yang dipanasi dengan matahari tidak makruh juga boleh. Karena apa? Kedua-duanya bisa dipakai untuk berwudu. Hanya satu hukumnya makruh, satu tidak makruh. Makruh artinya dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Tetapi kalau tidak makruh, maka di sini artinya tidak menimbulkan apa-apa, tetap mendapat pahala. Wa dalilu alaihi maruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya kalau air dipanasi dengan matahari, air yang dijemur itu hukumnya makruh? Apa dalilnya? Riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah bersabda kepada istrinya bernama Aisyah. Aisyah itu kan istri Nabi yang paling muda, artinya Nabi itu nikah rata-rata istri Nabi itu adalah janda.
menikah dengan istri pertama Siti Khadijah janda. Kemudian setelah Siti Khadijah meninggal baru punya banyak istri. Selama istrinya itu masih istri pertama, nggak pernah Nabi itu pengen beristri yang lain. Nabi hanya satu, itulah istrinya sebelum Siti Khadijah meninggal. Begitu Siti Khadijah meninggal, Nabi kemudian menikah dengan perempuan yang lain. Tetapi tidak satu, banyak istrinya. Dan saya pernah dibilangi oleh kawan sekantor yang istri pertamanya itu meninggal. Kemudian dia beristri lagi. Ngomong dengan saya, dia bilang, "Tas, Napo, ternyata kalau istri pertama meninggal, istri kedua itu maunya masih istri yang ketiga lagi." Katanya begitu. Saya nggak pengalaman, cuma dibilang seperti itu. Katanya. Jadi ini kawan kantor, bukan Pak Maman, bukan. Kawan kantor. Kawan kantor. Ada yang seperti itu. Tetapi karena nalurinya, dia adalah seorang PNS yang hanya boleh nikah hanya satu, jadi nggak pikir lagi, dia tetap satu itulah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq menjadi istri Rasulullah SAW satu-satunya yang masih gadis, karena dinikahi pada usia masih umur 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW pernah bermimpi, Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril, bahwasanya Rasulullah disuruh menikahi salah satu anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Rasulullah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta anaknya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kan orang yang paling pertama beriman dan membenarkan seluruh apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar mengambil anak perempuannya. Apakah yang ini ya Rasulullah? Bukan, dalam mimpi bukan ini. Apakah yang ini ya Rasulullah? Bukan, dalam mimpiku bukan ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berpikir, apa iya Aisyah yang masih kecil itu? Akhirnya Aisyah masih kecil itu dikeluarkan. Apa ini yang iya itu? Ini sesuai dengan petunjuk malaikat Jibril alaihi salam. Bukan maunya Nabi, tapi maunya malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa? Karena Allah punya skenario. Inilah nanti yang akan banyak meriwayatkan riwayat-riwayat penting dari Nabi yang tidak bisa diriwayatkan oleh orang lain. Aisyah orangnya cerdas, sehingga beliau banyak meriwayatkan Nabi. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak tahu tentang Nabi, Aisyah lah tempat bertanyanya. Umpamanya hubungan suami istri, kan nggak mungkin bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Mana tahu Ali bin Abi Thalib? Yang tahu adalah Aisyah. Makanya ketika Aisyah itu ditanya tentang hal-hal sensitif, maka Aisyah langsung mengetahuinya. Inilah skenario Allah untuk mendidik kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan suudzon. Kenapa Nabi kok menikahi gadis yang masih kecil? Karena gadis yang masih kecil itu otaknya masih fresh, jadi ingatannya masih kuat. Terus dibimbing ingatan itu sampai dewasa masih tetap kuat. Itulah kenapa Allah perintahkan kepada malaikat Jibril supaya menyampaikan kepada Rasulullah agar menikahi Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun nanti di situ banyak sekali rintangan-rintangan dan bahkan pernah mendapat fitnah sampai Abu Bakar As-Siddiq itu menyetop subsidi makanan kepada dulurnya yang ikut menfitnah Aisyah, sampai turun ayat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mau memaafkan dulurnya itu lantaran dia lebih senang diampuni Allah daripada dia mencaci atau dia memisahkan diri, membenci kepada saudaranya atau dulurnya yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha tadi.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah sedikit Aisyah saya ceritakan. Beliau pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, waqad sakhonat ma'an asyamsu. Di sini susunannya agak terbalik-balik di sini. Waqad sakhonat ma'an asyamsu. Kalau dilihat dari susunannya, sakhonat itu muannas, ma'un mudzakkar. Berarti ma'un nggak mungkin jadi fa'il, nggak mungkin jadi pelaku. Berarti pelakunya adalah asyamsu, matahari. Matahari itu kalau orang Arab nyebutnya adalah muannas. Matahari itu perempuan, Ibu. Kenapa kok matahari perempuan? Qamar laki-laki. Jadi kalau biasanya yang berani keluar malam itu laki-laki, yang beraninya hanya keluar siang namanya perempuan. Beraninya cuma siang keluar, perempuan. Maka asyamsu, matahari itu beraninya cuma siang keluar. Malam gini gak berani dia keluar. Ganti bulan yang keluar. Kalau sampai malam gini keluar matahari, kiamat kita. Bapak Ibu artinya dirahmati Allah, waqad sakhonat ma'an asyamsu. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang air yang terjemur oleh matahari. Beliau menyampaikan, ya Humairah. Ini kalimat yang sangat indah. Ya Humairah. Kalau diartikan secara telak itu artinya, wahai yang berpipi kemerah-merahan. Itu kalau bahasa kita itu kan agak aneh. Yang bahasa kita yang biasa disebut itu kira-kira yang, kira-kira gitu, yang. Jadi kan biasanya gitu dah. Dulu waktu masih muda, apa sekarang udah lupa. Dulu waktu muda kan yang, sini yang, kan gitu dulu. Begitu kan dulu kan? Masa sudah lupa? Oh sudah lupa Bu ya? Oh sudah lupa. Iya. Nabi itu kalau memanggil istrinya itu ya Humairah, bahasa kita ya, kira-kira gitu. Ya la taf'ali hadza, ya jangan kamu berwudu dengan air yang terjemur matahari ini. Ini larangan dari Rasulullah kepada istrinya, tapi Rasulullah enggak, "Oi, jangan pakai itu." Enggak begitu Rasulullah. Jadi ya jangan pakai air yang terjemur matahari ini. Air yang hangat dengan matahari ini jangan kamu pakai, yang kira-kira gitu. Beliau menyampaikan, fa innahu yurisul barasa. Karena air yang terjemur matahari itu akan mengakibatkan penyakit kusta. Jadi ternyata makruhnya, tidak bolehnya menggunakan air wudhu dengan air yang terjemur oleh panas matahari itu karena akan menimbulkan penyakit kusta, belang-belang. Kan sayang cantik-cantik dan belang-belang, pipinya sebagian putih sebagian hitam, kan gak enak ditengoknya. Enak hitam semua atau putih? Putih semua. Ini separuh putih, ya masih mending gitu. Seperempat putih, seperempatnya hitam lagi, seperempatnya putih, gak enak ditengoknya. Jadi Rasulullah sampaikan, jangan menggunakan air yang terjemur matahari karena akan menyebabkan penyakit belang, penyakit kusta. Lalu Imam As-Sirati menyampaikan, wa yukhalifu ma'ul birki, berbeda dengan air kolam, berbeda dengan air kolam, wal anhari, dan air sungai. Itu tidak sama air kolam dan air sungai dengan air yang sengaja dijemur tadi. Berbeda. Li'anna dzalika la yumkinu hifdhahu minasyamsi. Karena air kolam, air sungai itu tidak mungkin ditutupi sehingga matahari tidak memanasinya. Ada yang bisa menutupi air batanghari? Enggak ada yang bisa menutupi air batanghari. Enggak ada. Karena enggak mungkin air kolam ditutupi, kolam sebesar itu, kemudian air batanghari, air sungai ditutupi, enggak mungkin. Sulit untuk menutupi itu. Kalau mau ditutupi paling-paling segera dibuka orang. Ada apa di balik itu? Aneh. Apa mungkin ini banyak ikannya, akhirnya dibongkar orang, kemudian ditanggul sama orang. Padahal tujuannya adalah untuk menghalangi matahari. Berbeda dengan itu. Falam yata'allaq bihil man'u,
air sungai yang terjemur matahari, air kolam yang terjemur matahari, ini tidak ada kaitannya dengan makruhnya air dipakai untuk berwudu, nggak ada kaitannya. Fa in khalafa wa tawaddu'a bihi sahal wudu. Walaupun ini berseberangan, tetap kena panas oleh matahari, tapi tidak disengaja panasnya itu, kemudian wudu dengan air kolam itu atau air sungai itu, sahal wudu, wudunya sah. Jadi jangan khawatir ini air laut kepanasan, karena dari pagi tadi matahari bersinar terus, tidak ada air lain kecuali air itu, wudu pakai air laut tadi yang kenapa? Enggak apa-apa, sah wudunya, sah, tidak masalah. Li'annal man'a minhu liqaufid dharari. Karena larangannya adalah karena khawatir bahaya. Itu larangan atau pencegahan Rasulullah tidak boleh berwudu dengan air yang dijemur dengan matahari tadi, itu adalah ada kaitannya dengan bahaya. Bahaya apa? Bahaya penyakit kusta atau penyakit belang pada kulit. Maka ini nggak ada kaitannya di situ, nggak ada kaitannya. Falam yamna sihatal wudu'i, maka air yang terjemur tidak disengaja dengan matahari itu tidak menghalangi sahnya wudu. Jadi nggak usah khawatir kalau ibu punya bak mandi di depan rumah, bak mandi kok di depan rumah ya, bak ya pokoknya ya, bukan untuk mandi. Kalau di depan rumah nanti nampak orang nggak enak mandi di situ. Ada bak di depan rumah, baknya itu misalnya ukuran 2x2, dalamnya kurang lebih sekitar 1,5 meter, airnya penuh, di situ kena matahari, ibu mau wudu pakai itu nggak apa-apa, sah wudunya, nggak masalah. Kama lau tawaddu'a bima yukhafu min harrihi, itu seperti halnya larangan Nabi tadi, itu seperti halnya orang yang berwudu karena khawatir panas, atau khawatir dinginnya. Jadi kita tidak boleh berwudu dengan air panas gitu. Gak boleh berwudu dengan air panas. Misalnya air sudah melegak itu terus kita wudu, gak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Ngelepuh muka ini nanti. Ya, seperti itu maksudnya, itu larangannya itu. Karena menimbulkan bahaya, maka kita tidak boleh berwudu dengan air yang barusan direbus sampai menggelegak. Nggak boleh. Walaupun sudah itu nanti jadi putih kulitnya nih, nggak perlu lagi pemutih, tapi ya bengep di situ, rusak jadi mukanya. Ausiddati bardihi, atau karena terlalu dinginnya, sehingga ketika kita wudu dengan air yang terlalu dingin, akhirnya darah kita tidak mengalir, akhirnya menimbulkan sakit. Bapak Ibu hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu pasal yang pertama, bahwa air yang boleh dipakai untuk wudu yang turun dari langit dan nyumber dari bumi tadi boleh dipakai dengan syarat air itu tidak terjemur, tidak sengaja dijemur di bawah terik matahari. Kalau dijemur di bawah terik matahari, maka hukumnya air itu menjadi makruh, tetapi masih tetap boleh dipakai untuk berwudu. Maka air itu akan menjadi air suci dan mensucikan, air suci tidak mensucikan, kemudian air mutanajis. Ada 3 nanti itu, air suci dan mensucikan, air suci tetapi tidak mensucikan, dan air mutanajis. Air suci dan mensucikan itu ada air itu suci tetapi bisa dipakai untuk bersuci, termasuk air makruh tadi. Yang kedua, air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Contohnya apa? Contohnya air teh. Teh itu suci Bapak Ibu, tapi nggak bisa dipakai untuk berwudu. Nggak bisa wudu pakai air teh, nggak bisa. Atau sekalianlah
mandi susu kemudian wudhu pakai air susu kambing, nggak boleh. Walaupun susu kambing itu suci, nggak boleh kita mandi atau wudhu dengan air susu itu tadi. Lebih baik kasihkan saya, dikasih gula saya minum, nggak usah dipakai untuk wudhu, terbuang-buang. Faslun fasal wa ma siwal ma'il mutlaqi minal ma'i'ati wa ma siwal ma'il mutlaqi minal ma'i'ati kal qalli wa ma'il fardhi wan nabidhi. Selain air mutlak itu tadi masih ada air-air yang lain lagi. Ada air selain air yang turun dari langit, air yang keluar dari tanah. Itu air turun dari langit, air keluar dari tanah namanya air mutlak. Kemarin sudah saya sampaikan air mutlak itu seperti ini. Ditaruh di aki 8 namanya air aki 8, ditaruh di botol aqua namanya air aqua, ditaruh di artes namanya air artes, ditaruh di gelas namanya air gelas. Itu namanya mutlak, nggak terikat dia. Tapi kalau ditaruh di gelas ini namanya kopi, ditaruh di gelas yang lain namanya kopi, ditaruh di wadah aqua juga kopi namanya. Itu namanya sudah terikat, itu terikat dengan kopi. Yang seperti itu nggak boleh dipakai untuk berwudu. Kalau seperti ini masih boleh, bisa dipakai untuk berwudu. Selain itu masih ada air lagi. Apa itu? Air-air dari barang-barang cair. Apa contohnya? Kalkoli, air cuka. Cuka kan air kan? Cuka. Ibu pasti paham tuh cuka itu. Orang Palembang biasa dipakai untuk pempek itu. Ya cuko, air cuko. Wama ilwardi, air mawar. Air mawar itu kalau suka mengkafani mayat atau memandikan mayat itu tahu tuh air mawar. Kalau nggak pernah nggak tahu air mawar. Wama in nabiti, air anggur. Air anggur. Anggur kan anggur itu ada airnya tuh kalau diperes. Ada airnya. Air cuka, air mawar, air anggur itu termasuk air, tapi ini bukan air mutlak. Karena namanya sudah terikat, namanya air mawar. Kalau air mutlak itu nggak punya nama, air mutlak itu nggak punya nama. Namanya berubah-ubah, masuk sumur, air sumur, masuk kolam, air kolam. Itu air mutlak berubah-ubah namanya, sesuai dengan tempatnya. Ini dimanapun tempatnya tetap namanya air cuka, namanya air mawar, namanya air nabit atau air anggur, anggur perasan. Wa ma iktasara minat tamari, dan air yang keluar dari perasan buah. Apa itu? Jus. Ya, jus. Ibu kan pernah ngejus itu, apa jus apokat, apa jus apel, apa jus apa namanya wortel gitu. Itu air jus itu. Awis syajari, atau air yang keluar dari pohon. Gimana air keluar dari pohon itu? Kalau biasa pergi ke hutan, biasanya haus, itu kalau nggak ada air biasanya ngambil ranting dari pohon itu atau akar yang melintang di situ, dipotong, itu nanti akan keluar airnya, netes. Air yang seperti itu juga termasuk benda cair, itu bisa diminum. Tapi bolehkah itu dipakai untuk berwudu? Semua air yang seperti itu, al-khallu, air cuka, ma'ul wardi, air mawar, wan nabiti, air anggur, wa ma'tasara minas tamari, air jus, au awisyajari, air yang keluar dari batang pohon, la yajuzu raf'ul hadasi, tidak bisa mengangkat hadas. Jadi ibu tidak bisa mengangkat hadas dengan air cuka, air anggur, air mawar, nggak bisa. Air perasan dari buah, air jus, jangan nyuci baju pakai jus. Enak diminum, jangan dipakai untuk nyuci, enak diminum. Maka air-air seperti ini tidak bisa dipakai untuk
berwudu. Wala izalatun najasati, dan juga tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Dipakai wudu nggak bisa, untuk menghilangkan najis nggak bisa. Oleh karena itu la yajuzu raf'ul hadasi wala izalatin najasi bihi, tidak boleh. Apa dasarnya? Di qaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu, kalau kamu tidak dapati air maka bertayamumlah. Jadi syarat tayamum itu Bapak, itu pertama harus mencari air. Gak boleh kita tayamum gak cari air. Cari air itu seperti apa? Ya jalan ke utara, jalan ke selatan, jalan ke timur, jalan ke barat. Di situ nggak temu air baru tayamum. Nggak boleh tiba-tiba langsung tayamum, nggak boleh. Nggak boleh, harus nyari air dulu. Walaupun kita nggak yakin kalau ada, harus berjalan dulu. Itu syaratnya begitu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan begitu, harus cari air dulu kalau pengen tayamum, bagi orang yang tayamumnya karena tidak ada air. Tahu tidak ada air gimana? Ya mesti harus nyari dulu, makanya harus bergerak mencari air dulu. Falam tajidu ma'an fatayammam, kalau tidak ada air maka bertayamumlah. Fa'aujabat tayammuma ala man lam yajidil ma'a fadalla ala annahu la yajuzul wudu'a bi ghairihi. Tidak bolehnya kita atau wajibnya kita tayamum ketika kita tidak ada air, itu menunjukkan bahwa tidak sah berwudu kalau tidak dengan air mutlak. Dengan selain air mutlak tidak boleh kita berwudu. Ini bukti bahwa kita diperintahkan falam tajidu ma'an fatayammamu, kalau nggak ada air bertayamumlah, membuktikan bahwa kalau tidak ada air kita berwudu itu, maka tidak boleh berwudu kalau tidak dengan air mutlak. Nggak boleh dengan air cuka, nggak boleh, tidak. Walaupun air cukanya banyak, umpamanya 1 ember, nggak boleh, tetap nggak boleh. Atau air mawar, nggak boleh juga, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa yang boleh dipakai untuk berwudu atau menghilangkan najis itu cuman air mutlak, selain itu tidak boleh. Walikauli sallallahu alaihi wasallam li Asma, dan juga itu tadi dasarnya adalah Al-Quran. Sekarang dasarnya hadis. Dasarnya adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Asma. Siapa Asma itu? Asma itu adalah kakaknya Siti Aisyah. Asma binti Abi Bakar. Asma anaknya Abu Bakar, berarti kakaknya atau saudara perempuannya Aisyah. Rasulullah SAW sampaikan kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abu Bakar juga Asma, fi damil haidi. Rasulullah telah menasihatkan kepada Asma tentang darah haid, karena yang memiliki darah haid itu perempuan. Jadi Rasulullah pernah sampaikan kepada Asma tentang darah haid yang terjadi pada Asma. Yusibu sauba, darah haidnya Asma itu menimpa atau mengenai kainnya Asma, bukan kainnya Nabi, kainnya Asma. Kain Asma itu terkena darah haid. Yang biasa terkena darah haid itu kainnya itu hanya perempuan, laki-laki jarang. Kalau ada laki-laki terkena darah haid itu agak getek laki-laki itu. Jadi hanya perempuan yang terkena darah haid. Karena saya pernah melihat ada ibu-ibu kok belakangnya merah-merah, rupanya keluar darah haid. Cuma dia nggak sadar, akhirnya kita sentilah perempuan yang lain, kasih tahu itu darah haidnya keluar. Akhirnya dia baru sadar kalau sedang keluar darah haid. Lalu bagaimana ketika darah haid itu mengenai baju? Maka Rasulullah sampaikan hatihi, sikat, kain itu sikat. Tsumma ikrisihi, setelah sikat, dikucek.
Tsumma iksilihi bil ma'i. Kemudian setelah disikat, dikucek-kucek, baru dibasuh dengan air. Jadi Rasulullah pernah sampaikan kepada Asma, ya Asma, kainmu yang terkena darah haid itu sikat, kemudian dikucek-kucek, setelah itu baru dibasuh dengan air sampai bersih. Membasuh dengan air sampai bersih ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mencuci kotoran kecuali air mutlak. Tidak ada kecuali air mutlak. Fadalla ala annahu la yajuzu bi ghairi. Ini menunjukkan, oh kelewat ya, kelewat. Fa'ujabal ghusla bil ma'i, wajib membasuhnya dengan air itu. Fadalla ala annahu la yajuzu bi ghairi. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh menghilangkan najis kecuali hanya dengan air mutlak. Berwudu tidak boleh kecuali hanya air mutlak. Menghilangkan najis juga tidak boleh kecuali dengan air mutlak. Barangkali sampai di sini Anda mau bertanya, silakan. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi dan di sini masih ada pasal lagi. Nanggung meneruskan. Mau gini Ustaz? Ya. Air yang terjemur itu apakah ada bejana di dalam bejana? Air yang terjemur itu apakah yang kolam di sungai di laut itu, kemudian bagaimana yang di bejana? ya pokoknya di penjara gitu. Di apa, di drum ataupun di aluminium bejananya, kemudian di termon itu kan dengan matahari. Ya. Air yang makruh itu tadi, bagaimana kalau seandainya air itu berada di termon? Karena termon tempatnya memang selalu di atas. Yang diisyaratkan di dalam kitab Al-Muhadzab ini adalah air yang sengaja dijemur. Bukan tidak sengaja dijemur, tapi air yang sengaja dijemur. Misalnya kita mau wudu, jemur dulu air yang sengaja dijemur. Ini dalam kitab Al-Muhadzab ini. Tetapi dalam kitab lain, kitab namanya Kifayatul Ahyar. Kifayatul Ahyar itu ada 2 jilid, dikumpulkan jadi satu, jadi tebalnya segini. Kitab Kifayatul Ahyar itu dikatakan kalau terjemurnya itu di logam seperti emas, maka tidak makruh. Jadi kalau tempat termonya itu terbuat dari emas, atau tapi kalau nggak ada yang terbuat juga dari emas ya. Di situ dikatakan begitu. Kalau dibuat dari emas, maka sepanas apapun dia tidak makruh. Kenapa? Karena emas itu tidak akan menimbulkan penyakit pada air itu, sehingga ketika kita pakai itu tidak apa-apa. Atau kalau tidak emas, dengan perak. Jadi kalau ibu pengen coba, boleh nanti pasang termon dari perak. Insya Allah besok hilang. Besok hilang, langsung hilang. Peraknya itu langsung hilang besok. Apalagi kalau ibu tinggal pergi, langsung hilang. Nah, di sini saya tangkap dari kitab Kifayatul Ahyar, asalkan di situ tidak menyebabkan, tidak mengkhawatirkan penyakit belang, maka itu tidak menyebabkan airnya menjadi makruh. Maka ketika kita pakai termon kita itu, termon itu terbuat dari plastik ya, itu biasanya aman. Kalau dari plastik itu tidak akan menimbulkan karat-karat. Tetapi kalau termonya itu dari besi atau dari besi sepuan, seperti kayak stainless tapi bukan stainless asli, dia masih mau karatan. Nah, ketika yang masih karatan itu disebutkan di dalam Kifayatul Ahyar itu, kalau masih karatan, zat karatnya itu yang akan merusak kulit kita. Maka yang seperti itu menjadi makruh. Itu lebih dikupas lagi oleh Abu Suja di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Cuman
Bahasan kita hari ini kitab Al-Muhadzab. Jadi di sini nggak dijelaskan seperti itu, tapi ini lebih dijelaskan lagi. Tapi beliau juga landasannya adalah ini juga, cuman lebih dikembangkan lagi. Maka ketika seseorang berwudu dengan air, pokoknya air itu dikhawatirkan akan menimbulkan efek samping kepada badan kita, maka jangan dipakai. Itulah namanya makruh tadi. Tapi kalau kita yakin tidak menimbulkan efek apa-apa, nggak apa-apa juga kita pakai nggak apa-apa. Karena makruh itu boleh dipakai, tetapi lebih baik ditinggal, diganti yang lain. Itu kuncinya di situ saja. Kalau Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzabnya, itu dikatakan Majmu' Syarhil Muhadzab itu juga penjelasan dari ini, menjelaskan ini. Beliau justru malah berpegang walaupun itu dipanaskan tetap tidak makruh. Itu menurut Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Tetapi di sini Imam As-Siraji memegang asal dipanaskan makruh. Abu Suja di dalam Kifayatul Ahyar juga mengatakan makruh. Kemudian di dalam kitab Fathul Qorib juga dikatakan makruh. Di dalam kitab Safinatun Najah juga makruh. Kemudian disarah oleh Imam Nawawi Banten, namanya Kasifatu saja, juga makruh. Itu dimakan. Ya. Kalau yang sengaja direbus karena dingin. Nah, direbus karena dingin, misalnya pagi-pagi nih pengantin baru, hujan, mau nggak mau pagi ngerebus air, misalnya kan. Air yang direbus itu bukan air yang dipanaskan dengan matahari, itu berbeda. Karena ketika air itu direbus, air itu tidak membahayakan, kecuali kalau air rebus itu masih panas menggelegar itu terus langsung kita pakai mandi, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh yang seperti itu. Jadi jangan sampai nunggu gelegak, yang penting dicampur dengan air dingin yang lain menjadi anget. Kuncinya satu itu saja, kuncinya satu. Ketika air itu tidak membahayakan pada kulit kita, itu boleh dipakai, tidak makruh. Tetapi kalau membahayakan itu makruh. Ibu, bapak wudu dengan air gelegak, sah wudunya, Bu. Sah. Wudunya sah. Tapi bahaya gitu loh. Wudunya sah wudunya. Karena larangannya itu bukan larangan kalau pakai air panas itu tidak sah wudu, bukan itu. Larangannya adalah efek samping ke kulit kita. Itu larangannya. Nabi mengatakan seperti itu, yurisul baros, akan menimbulkan penyakit belang. Maka air yang direbus itu tidak apa-apa ketika kita pengen mandi pagi karena panas, nggak apa-apa. Maka di hotel-hotel itu airnya air panas, itu bukan matahari itu, tetapi panas karena memang direbus atau dianeti dengan kompor atau dianeti dengan listrik. Itu berbeda dengan air yang dijemur. Barangkali itu saja. Sudah habis waktunya kita sholat isya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna faman kafamin nabiyyin wa ibtan ka'ibin mursalin ka'ilal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.